Hai guys, jadi kali ini kita akan nanyain siapa lagi gosipin kamu dan apa yang mereka katakan tentang kamu. Oke, jadi filenya ada 4. Ya, siapa yang gosipin kamu dan apa yang mereka katakan tentang kamu. File 2, file 1, file 4, file 3, file 2, file 3. Oke. Terus kita pakai kartu yang ini aja. Oh, ini apa nih, ketinggalan? King of Pentacles lagi. Kayaknya ada yang ngegosipin karir kamu atau keuangan kamu atau bisnis kamu. Oke, kita bikin profile buat yang pilih file 1. Ups, Four of Pentacles. Ih, kok banyak banget sih urusan uangnya. Tukar King of Pentacles keluar lagi, gila nggak? Orang ini kalau pernah merugikan kamu secara finansial, misalnya orang ini pernah ini sampingan aja ya, ini gak ada hubungannya sama pal-palnya, tapi ini pesen untuk orang yang nonton. Kalau ada orang yang misalnya dia kayak nyelengkat kamu, mencurangi kamu, pernah nipu kamu, melakukan penipuan, nyuri uang kamu, nyuri pacar kamu, karena pacar kamu misalnya kaya, terus dia tajir, terus dia kayak pengen mencuri pasangan kamu, atau dia pernah ngirim black magic atau sihir untuk ngalang-ngalangin finansial kamu, dia bakal kena karmanya. Oke. Oops, Star dan Five of Swords. Oke, kamu tuh punya star power, jadi kamu tuh punya potensi untuk dilihat banyak orang, kamu punya potensi untuk terkenal di bidang kamu punya potensi untuk menjadi kayak karyawan bintang di kantor kamu, makanya banyak orang yang niat melengkapin kamu gitu, banyak orang yang niat kayak ngalang-ngalangin kamu dari proyek kamu, dari tujuan kamu, cita-cita kamu gitu, emang banyak banget. File 1, file 2, file 3 banyak banget. File 4, bottom of the deck-nya Eight of Cups. Ini kamu bakal move on sih dari orang ini, karena orang ini memang kalau kamu nganggap orang ini teman kamu, orang ini sebenarnya bukan teman kamu, dan emang udah waktunya kamu move on dari orang ini. Oke, siapa lagi gosipin kamu dan apa yang mereka katakan? File 1, siapa yang lagi gosipin kamu? Yang gosipin kamu adalah orang ini suka mempermainkan perasaan orang. Orang ini suka kayak apa sih yang bisa gue dapat dari orang ini gitu. Terus orangnya ini kalau misalnya lagi ngomongin orang, lagi berkomunikasi, dia suka kode-kode, karena kan ini kan gini, expressing a dimension of life that is just beyond the 5 senses, inspiring others to see life symbolically. Jadi dia tuh kalau ngomong tuh nggak pernah kayak lugas gitu. Misalnya gini, kita misalnya gini, gue tadi habis ngeliat lu jalan sama ini, lu kan bilang sama gue nggak bisa jalan, kenapa kita nggak bisa jalan gitu. Dia tuh nggak bisa gitu ngomong lugas seperti itu, ngomongnya tuh yang enak nih jalan gitu. Jadi kayak nggak bisa ngomong lugas, nggak bisa ngomong blak-blakan, ngomongnya tuh selalu kode-kode. Orangnya tuh sebenarnya orang ini pengecut sih. Dia pengecut, dia tuh kayak punya banyak kemarahan terhadap kamu yang dia simpen di bawah sadarnya gitu ya. Dia tuh kalau lagi mikirin kamu tuh bawaannya tuh iri, dengki, benci gitu, panas. Tapi kalau di depan kamu dia manis-manis aja, dia nggak berani konfrontasi, dia nggak berani gitu ngelabrak kamu secara langsung, enggak. Tapi ngomongnya tuh dengan kode-kode atau kayak berusaha bikin kamu iri. Tapi di sini aku melihat bahwa kamu tidak pernah iri gitu. Dia tuh gini, dia tuh bilang kamu pelit, atau either dia bilang kamu pelit atau dia bilang kamu matre. Dia bilang kamu pelit, dia nuduh kamu pelit. What the fuck, ini siapa nuduh kamu pelit? Emang kamu ngapain? Tapi emang gitu ya, orang yang entitled itu merasa berhak gitu ya. Dia tuh kayak merasa, oh lu sukses ya sekarang, mana bagian gua gitu. Padahal dia juga nggak ikut bantuin orang bisnis. Kalian ngerti kan tipenya? Kayak misalnya ada orang gitu, kalian lagi merintis bisnis,
Terus ketika kalian usaha, dia misalnya kamu bikin YouTube channel gitu, dia nggak ikut subscribe. Atau misalnya kamu bikin bisnis gitu, dia nggak pernah beli, nggak pernah dukung kamu, mintanya gratisan. Kalaupun dia suka produknya, dia minta diskonan gitu ya. Nah dia tuh nggak suka gitu kayak gitu. Menurut dia kalau misalnya kamu punya bisnis ya kamu harus bagi-bagi ke dia gratis gitu. Padahal kan nggak gitu juga gitu kan. Bisnis itu kan ya bukan perhitungan ya, tapi kan memang ada hitung-hitungannya gitu. Dan kalau kamu kasih gratis ke semua teman kamu bisa tekor gitu. Jadi kayak dia tuh kayak orang ini emang jarang kerja keras sih. Orang ini jarang kerja keras. Terus dia tuh kalau kamu jomblo ya, sorry ya, kalau kamu jomblo dia suka ngecek-ngecekin kamu karena kamu jomblo. Dia tuh puas banget ngeliat kamu tuh nggak punya pasangan. Atau misalnya dia ngeliat kamu berantem sama pasangan kamu, dia juga suka ngosipin itu gitu. Jadi kayak dia tuh merasa tidak bisa mendapatkan materi yang ingin dia dapatkan dari kamu gitu ya. Misalnya dia pengen manfaatin kamu tapi nggak kamu kasih. Nah pelampiasannya dia tuh kayak suka ngegosipin hubungan kamu sama orang. Padahal dengan dia ngejelek-jelekin hubungan kamu sama orang, aura dia jadi negatif, dan itu malah bikin hubungan percintaan dia sendiri jadi agak-agak goyah gitu. Biarin aja itu instant karma. Oke, jadi buat yang pilih PAL 2, siapa gosipin kamu, ini orang yang gak kenal kamu, ini orang yang sama sekali tidak kenal kamu. Jadi kalau ini kan kayaknya orangnya udah cukup akrab ya sama kamu gitu. Tapi kalau ngomong tuh kurang lugas, ngomongnya tuh kayak kode-kode. Kalau ini orangnya sama sekali tidak kenal kamu. Dia suka ngegosipin keluarga kamu dan penghasilan kamu. Karena dia gak suka. Ini orang julid sih. Kayaknya ini orang kayak, ini orang sebenarnya kayak pernah ketemu kamu gak ya? Coba-coba aku tanya. Orang ini pernah ketemu langsung gak sih sama kamu? Ini orangnya kenal langsung gak sama kamu? Orang ini pernah ngomong gak sama kamu? Pernah. Orang ini pernah ngomong sama kamu tapi sambil lalu. Dia lewat cepet aja, kamu gak terlalu merhatiin. Ini masih di circle kamu tapi gak deket sama kamu. Bahkan mungkin dia rumahnya agak jauhan dari kamu, tapi dia suka ngegosipin uang kamu. Jadi kayak dia tuh kayak pengen tahu gitu, kamu tuh punya gaji tuh dari mana, penghasilannya dari mana, keluarga kamu tuh asetnya apa aja. Ini orang aneh ya. Tunggu. Tujuan dia kayak begini nih apa sih? Pengen tahu kayak gitu. Oh, dia ada maunya sama kamu. Tuh, dia pengen cepet-cepet masuk circle kamu. Iya, nih orang kayak pengen jadi teman kamu gitu, tapi dia jadi pengen temenan sama kamu tuh kayak motivasinya tuh either uang atau dia pansos, pengen ikut terkenal juga. Jadi hati-hati aja sama orang ini. Tapi masih aku ngeliat gosipnya tuh kayak bukan gosip mendalam gitu loh. Jadi dia tuh kayak nggak tahu gitu aib-aib kamu, dia nggak tahu, tapi dia tuh kayak ngeliat oh dia punya ini, oh dia punya itu gitu. Ih, aneh. Buat yang pilih PAL 3, ini orang yang pernah belajar sama kamu, tapi ternyata dia itu licik. Dia itu ngata-ngatain kamu karena katanya kamu kalau ngomong terlalu blak-blakan, dia pernah sakit hati. Oh, jadi gini. Ini orang semuanya dia gosipin loh. Maksudnya kayak dari semua segi, dari segi sifat kamu, pendidikan kamu, dari segi keuangan kamu, dari segi bisnis kamu, kerjaan. Yang dia gosipin tuh nggak dia gosipin tuh cuman keluarga kamu. Terus bahkan dia ngegosipin binatang peliharaan kamu kalau kamu punya binatang peliharaan. Tapi anehnya ya, ini orang ngegosipin kamu tapi dia niru semua yang kamu lakukan. Jadi dia ngejelekin kamu, kok dia pakai baju kayak gitu ya, tapi besoknya dia pakai baju kayak gitu juga. Padahal ya kamu dulu baik loh sama orang ini, kamu ngajarin orang ini sesuatu, kamu tuh memberi manfaat gitu loh bagi orang ini, tapi dia malah membalasnya dengan ngegosipin kamu. Buat yang pilih PAL 4, siapa yang gosipin kamu? Nih cewek. Jangan-jangan ART kamu gosipin kamu. ART kamu atau pegawai kamu. Dia bilang kamu tuh sabar banget, tapi kamu kayak nggak mau tahu, terus kamu tuh kurang perhatian sama apa-apa yang terjadi di rumah, kayak menyerahkan semuanya ke dia gitu. Ini khusus buat kalian yang punya karyawan ya. Iya sih, terutama kalau karyawan kamu cantik. Terus dia sering, kalau kamu sering jalan-jalan ke luar negeri, dia juga sering gosipin itu. Yang ini nggak terlalu negatif ya.
dia tuh antara peduli nggak peduli gitu ya, tapi kayak mungkin dia udah kehabisan orang untuk diomongin, jadi kamu diomongin juga, jadi gitu. Yang ini nggak terlalu parah, yang ini sih yang agak aneh.